Selamat siang, Shalom. Kita tentu tahu bahwa manusia dirancang secara khusus. Dirancang secara khusus dan istimewa. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 7. Nanti di rumah dibaca. Manusia dirancang menurut gambar dan rupa Allah yang pertama. Artinya manusia bisa serupa, segambar dengan penciptanya. Seperti Allah sendiri. Bukan menjadi Allah, perhatikan. Bisa menjadi seperti Allah tapi bukan Allah. Tetap ciptaan. Maksudnya menjadi anak-anak Allah. Like father, like son. Itulah manusia dirancang sempurna. Yang kedua, rohnya berasal dari Allah sendiri. Kenapa dirancang begitu? Ketika roh itu dihembus oleh Allah, masuk ke tubuh manusia, maka unsur-unsur Allah masuk juga ke tubuh kita. Maka manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Manusia punya kehendak, perhatikan ini. Itulah keagungan manusia. Punya kehendak bebas yang bisa hidup menentukan keputusannya sendiri. Bukan makhluk biologis yang di remote control oleh Tuhan. Digerakkan suka-suka Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan lalu dilepas. Supaya manusia menjadi makhluk yang agung. Dirancang diberikan roh Allah. Supaya manusia bisa memutuskan sendiri. Hidup macam apa yang akan diambilnya. Apakah A? Apakah B? Apakah C? Ketika manusia diciptakan, Tuhan berfirman, berkuasalah atas seluruh yang ada di bumi. Artinya manusia disetting dari awal menjadi penguasa di bumi. Menjadi penguasa. Menjadi manajernya bumi sebetulnya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia yang menguasai bumi. Tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Bukan untuk kemuliaannya sendiri. Amin. Itu adalah poin yang pertama. Tapi manusia lupa bahwa di bumi sudah ada Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Dan roh-roh jahat maksudnya. Ketika itu mula-mula manusia ditaruh di Eden. Suatu taman di Eden. Ada 2 pohon di tengah-tengah yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan maksudnya. Tuhan berkata begini, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Kalimatnya jelas dimengerti oleh Adam maupun Hawa. Nanti kamu mati. Sengaja Tuhan taruh pohon itu di tengah-tengah taman. Supaya manusia itu teruji. Taat terhadap Tuhan atau tidak. Nah, fragmen tragis di Eden. Kita semua harus selalu ingat. Dulu manusia jatuh. Karena apa? Ternyata Hawa makan buah itu akhirnya. Ini rahasianya ini. Rahasia ini harus dimengerti pagi ini, siang ini. Nanti pulang dari tempat ini. Jangan buat kesalahan yang sama. Salahnya apa sih Hawa ini? Sudah tahu Tuhan berkata, jangan kamu makan, nanti mati. Kenapa dia makan? Kenapa dia makan? Ini pertanyaan besar loh. Kenapa ya? Bapak Ibu nanti dibaca di rumah Kejadian pasal 3. Hari ini kita buka Alkitab agak banyak ya. Kejadian pasal 3. Di situ dikisahkan fragmen kenapa Hawa jatuh. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Nanti dibaca mulai dari ayat 1 sampai jatuhnya. Yaitu ayat yang ke 8. 6 cukup. 1 sampai 6. Nanti di rumah dibaca. Pada ayat 1 begini. Ular itu berkata kepada perempuan ini. Itu dialog ini.
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar gak Allah berfirman seperti itu? Tidak. Bapak Ibu mesti teliti loh. Ini ular cari gara-gara memang. Namanya juga setan. Bukankah Allah berfirman semua pohon itu gak boleh kamu makan buahnya? Allah gak ngomong begitu loh. Si setan main plesetan. Ingat, sesuatu yang diplesetkan, ayat Alkitab yang diplesetkan, dikurangi, ditambah. Hati-hati, itu dia orangnya. Jangan pernah dengerin dia. Dia sama dengan si ular itu. Iblis itu menjatuhkan manusia lewat plesetan-plesetan. Kalau manusia tidak teliti, dia jatuh. Perhatikan apakah Hawa teliti dengan hal ini. Lalu Hawa menjawab begini. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3-nya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, perhatikan. Jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Benar gak Allah ngomong gitu? Mesti teliti. Tidak. Ditambahin sama Hawa. Tuhan cuma ngomong jangan kamu makan. Hawa ngomongnya jangan kamu makan dan raba. Ditambahin sama Hawa. Hawa main plesetan rupanya. Si iblis plesetan, Hawa plesetan. Jadilah jawab-jawaban dua-duanya salah. Tapi dijawab lagi dengan ular itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bohong lagi si ular. Benar gak? Ini dialog dua pihak yang salah dua-duanya. Tapi kamu gak mati. Ular ini jelas menentang Tuhan. Tuhan ngomong nanti kamu mati. Ular ini berkata nanti kamu tidak mati. Tetapi kamu akan seperti Allah, kata ular itu. Nah, kesalahan Hawa adalah lalu Hawa melihat buah itu. Apa yang Hawa lihat? Buah pohon itu kelihatannya baik loh. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik. Ini kita bicara tentang keinginan. Si Hawa punya keinginan untuk makan. Sedap kelihatannya. Enak dimakan kelihatannya. Menarik hati. Lalu dimakanlah buah itu. Itulah fragmen paling tragis dalam kehidupan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Meleset tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak merancang manusia seperti itu loh. Tuhan merancang manusia yang harus membuat keputusan, mengarahkan segala keinginannya untuk taat seperti yang Tuhan mau. Tuhan ngomong, jangan kamu makan. Hawa malah dimakan oleh Hawa. Adam ikut-ikutan makan. Kenapa Adam mau makan juga? Tidak dikisahkan kenapanya. Tapi kita bisa membayangkan kali ya. Kan Adam itu suaminya Hawa. Hawa ketika makan buah itu pasti dia tahu salah. Tapi dia diam-diam. Ini kira-kira aja. Kan Adam suaminya dikasih buah. Adam nolak gak pertama kali? Apa langsung dimakan? Nggak mungkin karena Adam tahu juga bukan? Pasti Adam bilang jangan. Waduh, Hawa biasa pakai senjatanya. Nangis-nangis dia. Kamu katanya cinta aku. Ini cuma bercanda saudara. Tapi kemungkinan begitu. Akhirnya singkat kata Adam makan juga. Jatuhlah dua-duanya ke dalam dosa. Itulah tragedi terbesar umat manusia. Sehingga manusia terpisah dari hadapan Allah. Diusir dari Eden. Itu bagaimana perasaannya ya Adam Hawa diusir dari Eden. Keluar dari Eden. Kita gak bisa bayangkan tuh. Kita tidak bisa bayangkan hal itu. Jadi Hawa jatuh karena keinginannya. Dia lihat buah itu dia pengen makan. Tapi perlu diingat. Buah itu bukan buah apel. Dulu waktu sekolah minggu gak tahu ya, pernah diajarin gak buah apel itu. Kalau ada gambar sekolah minggu gitu ya, gambarnya itu buah apel. Padahal hari ini sering makan apel kan. Makan buah yang di Taman Eden. Bukan buah apel. Bahkan sebenarnya bukan buah. Itu figuratif. Sebab tidak ada satu buah pun yang kalau dimakan lalu memberi pengertian.
Tidak ada. Itu firman Tuhan mau memberitahu kita bahwa Tuhan berkata begini, tapi Hawa menentang. Karena digoda iblis, dia ikut iblis. Menentang. Kenapa menentang? Ingin memuaskan keinginannya. Hawa melihat buah itu sedap, ingin dimakan. Ini dia awal celakanya manusia. Keinginan. Punya keinginan sendiri. Padahal keinginannya menentang Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mendengar firman ini, nanti pulang direnungkan baik-baik. Jangan jatuh seperti Hawa. Ketika saya diminta untuk membawakan firman di sini, saya sering takut loh, jangan sampai saya salah ya Tuhan. Saya merenung seharian. Setiap saat saya merenung, lalu ada suara dalam hati saya. Selalu begitu. Suaranya begini. Kalau kamu terus makan buah itu, kamu mati. Saya lagi merenung. Loh, kenapa ya? Rupanya itu kalimat Tuhan. Kalau kamu makan terus buah itu, kamu mati. Seperti Hawa mati. Jangan kamu makan buah itu. Apa maksudnya? Bukan buah loh ini sebenarnya. Kalau Tuhan berkata jangan kamu makan, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Itu artinya, kamu jangan memuaskan keinginanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti kamu mati. Hari ini banyak orang sedang makan buah itu. Mereka tidak mengerti. Orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Memakan buah itu. Memuaskan keinginannya maksudnya. Segala keinginannya. Dulu Hawa mati karena itu. Harusnya Hawa ketika digoda oleh iblis. Nanti kamu tidak mati. Atau ketika iblis baru mulai dialog. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu boleh kamu makan, bukan? Hawa harusnya langsung merespon, diam kau. Nyah dari hadapanku. Mestinya begitu. Tapi ini enggak. Hawa ajak kongko-kongko. Dialog, chatting. Dulu belum ada WhatsApp. Belum ada BBM. Tapi dia chatting langsung. Ini dia gara-garanya. Chatting kok sama iblis. Aneh juga Hawa ini ya kalau dipikir-pikir ya. Hari ini pesan utamanya itu. Jangan kamu makan buah itu. Kamu lagi makan, kamu gak berasa. Nanti kamu mati loh. Jangan kamu puaskan segala keinginanmu itu. Itu sumber dari segala malapetaka. Manusia dicelakakan oleh keinginannya sendiri. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Dicatat baik-baik, 2 Korintus 11 ayat 3. Kita tahu bahwa itu bukan buah yang ditanam di tanah. Itu adalah Hawa yang disesatkan pikirannya oleh iblis. Kan disesatkan itu. Tuhan bilang nanti kamu mati. Iblis berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Seperti Allah. Ini dia ujung pangkalnya kenapa manusia berjatuhan ke dalam dosa. Setelah itu kejadian, generasi berikutnya pada berjatuhan satu persatu. Coba perhatikan Kain. Kain jatuh karena siapa? Karena dirinya sendiri. Hatinya panas melihat persembahan adiknya diterima Tuhan. Tapi dia tidak. Harusnya, Alkitab berkata, harusnya kamu bisa menjaga hati Kain. Kenapa hatimu panas? Karena Kain melampiaskan keinginannya. Hawa nafsunya, kemarahannya. Jatuh dia. Setelah itu, orang-orang di zaman Nuh disuruh masuk bahtera tidak mau. Siapa yang menolak? Mereka sendiri. Manusia celaka karena keinginannya sendiri. Tidak ada yang memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa supaya manusia taat. Sebaliknya iblis juga tidak bisa memaksa agar manusia jahat. Tidak bisa. Manusia harus memutuskan, membuat keputusan. Apakah mau taat sama Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya manusia bisa dihakimi. Karena punya kehendak bebas.
Firaun dikeraskan hatinya karena dia memang sudah keras. Tidak mungkin Firaun yang baik hati lalu dikeraskan Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan tidak sejahat itu. Tidak mungkin. Istri Lot kenapa noleh? Karena dia memang mau noleh. Jadi semua yang di dunia ini disebabkan keputusan kita. Kehendak bebas kita. Kalau Bapak Ibu yang ikut PA rajin, kan topik panjangnya serinya kehendak bebas ya. Kehendak bebas, di mana-mana terjadi kehendak bebas. Jangan kamu makan buah itu. Jangan kamu lampiaskan semua keinginanmu itu. Nanti kamu mati. Kalau Hawa, Adam, matinya mati fisik. Kalau kita zaman sekarang berani makan terus buah itu, matinya mati kekal, binasa, tidak ada solusi lagi. Makanya jangan makan buah itu. Pernah dengar peribahasa, you are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Tentu saja bukan makanan fisik. You are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Hari ini pelajarannya, you are what you wish. Kamu bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Kalau keinginanmu digerakkan untuk taat sama Tuhan, kamu dapat hidup kekal. Kalau keinginanmu digerakkan untuk hidup suka-suka sendiri, menikmati dunia, kamu binasa. Kamu binasa. Padahal topik ini sudah diulang-ulang sejak sekolah minggu. Sekolah minggu aja ada lagu, apa itu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, tapi jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ya. Kalau kita pilih yang lebar, maksudnya hidup gampangan, memuaskan keinginan dagingnya, jiwamu mati. Tapi kalau sempit, itu jalan yang diceritakan Tuhan Yesus. Jalannya sempit loh, nanti jiwamu hidup. Ya, nanti jiwamu hidup. Jangan makan buah itu. Jangan pernah makan buah itu. Nah, sebenarnya kalau kita hidup zaman sekarang, buah itu kan tidak berbentuk buah. Eden juga sudah tidak ada. Tapi secara figuratif manusia sedang makan buah itu. Perhatikan baik-baik. Manusia sedang makan buah itu. Banyak orang melampiaskan keinginannya, suka-suka sendiri. Tapi Tuhan datang membawa solusinya. Cuma manusia tidak mau. Banyak manusia menolak. Ya. Coba perhatikan Matius 13 ayat 17. Dicatat saja, nanti di rumah dibaca. Matius 13 ayat 17 dan Lukas 10 ayat 24. Di situ dikatakan, ketika Tuhan Yesus berdiri, banyak kerumunan mendengarkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata begini, dulu banyak nabi, banyak orang benar, banyak raja, ingin dengar yang kamu dengar, ingin lihat yang kamu lihat, tapi mereka nggak bisa dengar dan nggak bisa lihat. Kenapa? Tuhan Yesus belum datang ketika itu. Tapi ketika Tuhan berdiri di Israel, banyak orang mendengar. Lalu Tuhan berkata seperti itu. Hari ini kita sudah punya Alkitab lengkap. Lengkap. Harusnya kita tahu rahasianya apa. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alkitab sudah ada lengkap. Pengajar-pengajar kebenaran sudah ada. Meskipun ada para pengajar palsu di luar sana. Tapi pengajar kebenaran ada di tempat ini. Harusnya kita semua tahu rahasia itu. Para filsuf, ahli filsafat zaman dulu sudah pengen ketemu kebenaran itu sebenarnya. Cuma mereka nggak ketemu. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Confucius?
Konfusius itu kalau agama itu Konghucu ya. Itu tokohnya kan Konfusius di China. Ketika negara dalam bahaya dulu, amburadul gitu, Konfusius menulis ajarannya supaya rakyat moralnya menjadi baik. Itu ajaran moral tuh sebenarnya, bukan agama. Yang menarik adalah dia menulis dalam bukunya The Book of Odes judulnya. Ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris soalnya. Sebab kalau dalam Mandarin nanti susah kita. Sama-sama susah kita ntar. Ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. The Book of Odes tulisannya begini. How fast is Sangti, the ruler of men below. Dia sudah mengenal loh betapa hebatnya Sangti. Sangti siapa itu? Tuhan penguasa langit, penguasa surga maksudnya. Surga. Di zaman itu sebenarnya yang dimaksud penguasa langit siapa? Gak ada yang lain selain Yahweh. Cuma Konfusius tidak mengenal karena dia tidak membaca perjanjian lama. Bukunya yang satu lagi terkenal di Analek namanya. Di situ dia tulis, kebijaksanaan yang ada padaku ini bukan kepintarannya bukan dari aku. Dari atas sonono. Dia tahu loh sebenarnya. Cuma dia gak tahu siapa. Karena Tuhan Yesus belum datang. Ada satu lagi yang namanya agama Taoisme. Gak tahu pernah dengar gak Ibu, Bapak Ibu? Kalau orang Chinese suka ditanya agamanya apa? Jawabannya kan Buddha tuh. Sebenarnya itu bukan Buddha kebanyakan. Campuran. Ada Konghucu, ada Tao, ada Buddha, ada animisme, kan penyembahan roh-roh nenek moyang itu animisme sebetulnya. Ya. Nah, seorang tokoh Tao namanya Lao Tzu itu kan gak kenal Tuhan Yesus juga ya. Gak kenal Tuhan juga itu, adanya di China. Dia menulis dalam bukunya, di Gramedia ada bukunya, Tao Te Ching judulnya. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya dia menulis begini, I do not know his name. Aku tidak tahu namanya. Name him Tao. Ku namai dia Tao. Dia nggak tahu, jadi dia namain aja Tao. Gitu. For a lack of better word, I call him Almighty. Aku memanggilnya yang maha kuasa. Waduh, dia nggak kenal Tuhan loh padahal. I do not know whose son he is. Dia anak siapa aku nggak tahu. Dia menunjuk satu pribadi sebetulnya. He is before any king. Dia ada jauh sebelum raja-raja. Ini seorang pintar loh, filsuf ini. Tapi dia gak kenal siapa itu. Ya. Dalam tulisannya yang lain dia tulis begini. The Tao, Tao tadi itu yang maha kuasa. Kan dia panggilnya Tao tuh. The Tao exists as one. Dia ada sebagai satu. One exists as two. Satu ada sebagai dua. Two exists as three. Dua ada sebagai tiga. Nah, kesimpulannya mengejutkan kita. And the three created everything. Dan ketiganya menciptakan semua yang ada. Itulah sebenarnya Tuhan. Tapi tokoh-tokoh filsuf ini tidak mengerti sampai hari ini. Mereka yang menganut agama ini tidak mengerti ini apa sih maksudnya gitu. Tapi kita punya Alkitab. Itu bukan masalah yang rumit. Kita tahu Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, dulu orang benar, nabi, para raja ingin dengar yang kamu dengar. Ingin lihat yang kamu lihat. Sekarang kita hidup di zaman ini, kita tahu yang dimaksud Tuhan. Kita punya Alkitab, jangan disia-siakan itu. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari belajar kebenaran. Datang ke PA, baca renungan harian. Dengarkan CD khotbah dan sebagainya. Datang ke suara kebenaran dan seterusnya. Jangan pilih-pilih. Asal yang di pembicaranya menyampaikan kebenaran, datang. Atau Bapak Ibu bisa belajar sendiri, silakan. Dalam Alkitab penuh dengan pengajaran. Tuhan memberikan satu tips. Sebenarnya kalau kamu mau jadi muridku, satu syaratnya. Lukas 14 ayat 33.
Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini kalimat sederhananya gini. Kalau kamu punya banyak keinginan, kamu gak bisa jadi muridku. Kalau kamu pengen ini, pengen itu, kamu gak bisa jadi muridku. Kira-kira begitu. Banyak keinginanmu itu. Saya berapa kali ya ngomong di tempat ini ya. Banyak orang itu jadi Kristen seperti Doraemon. Saya udah ulang-ulang berkali-kali. Banyak keinginannya. Banyak banget. Banyak banget. Bapak Ibu tahu gak lagunya Doraemon? Oh, ada yang gak tahu ya Bu? Tapi banyak yang tahu Bu. Lagunya Doraemon tuh gimana sih? Nah, itu tahu buktinya. Bapak Ibu ada yang tahu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ini kayak TK benar. Tapi itulah yang terjadi. Kekristenan dijadikan alat untuk ingin ini, ingin itu. Benar gak saya ngomong? Pengkhotbah banyak yang gitu. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kamu gak mungkin miskin, kamu pasti kaya. Itu omongan apa? Di Alkitab gak ada itu. Itu pengkhotbah-pengkhotbah palsu itu begitu. Ini maaf ya, bukan marah-marah. Kan udah biasa. Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang menusuk, tersinggung boleh, tapi cepetan bertobat. Jangan tersinggung lalu seperti Kain. Awas lu pulang. Waduh, gawat kalau itu ya. Jangan. Tuhan ingin kita belajar. Kalau kamu jadi muridku, lepaskan semua keinginanmu. Lepaskan semua keinginanmu. Aku datang memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Itu harus dirubah itu terjemahan itu. Hidup yang berkualitas tinggi. Perisos akar katanya. Hidup yang berkualitas tinggi. Seakan-akan Tuhan ngomong begini. Kamu jangan hidup seperti itu. Nanti kamu mati. Kamu jangan memuaskan keinginanmu seperti itu. Nanti kamu mati. Itu sama dengan zaman dulu Tuhan ngomong, kamu jangan makan buah itu. Nanti kamu mati nak. Hidupmu salah, bukan begitu cara hidup. Belajarlah kepadaku. Hidup cara itu membuat kamu letih lesu dan berbeban berat. Kamu banyak keinginan. Sementara manusia itu keinginannya seperti mangkok yang tidak berdasar. Diisi apapun gak bisa penuh. Gak bisa penuh. Orang yang sudah kaya raya, konglomerat, bisa beli apa dia? Mobilnya aja ada 100. Ada Pak yang punya 100. Lebih kali, saya nggak tahu aja. Mobilnya ada 100 kali. Mungkin dia juga nggak ingat itu mobil siapa. Jangan-jangan dia bertanya sama pegawainya, itu mobil siapa kok berani parkir di halaman kita? Dia lupa mobilnya sendiri. Iya, kalau orang udah kebanyakan uang, belum tentu dia puas. Saya dulu pernah mendengar satu cerita. Ada seorang kaya. Dia ke London, dia belanja sepuas-puasnya. Dibungkus dengan kain kado. Dimasukkan ke rumah dia yang di London sana. Penuh rumahnya dengan kado itu. Bertahun-tahun kemudian, kadonya tidak pernah dibuka. Apa artinya? Dia beli asal aja. Gak dibuka. Dia cuma menghamburkan uang. Kasihan ya orang seperti itu ya. Tidak ada hal yang bisa dipuaskan lagi. Dulu seorang fisikawan, matematikawan, dia Kristen. Dia tahu satu rahasia. Namanya Pascal. Dia berkata begini. Sebenarnya dalam diri manusia ada satu rongga yang di dalamnya tidak bisa diisi oleh dunia ini. Tidak bisa diisi dengan apapun. Hanya bisa diisi oleh Tuhan, Sang Pencipta sendiri. Barulah orang itu puas. Barulah dia mendapatkan kelegaan yang dimaksud oleh Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Jadi ketika Tuhan berkata, aku memberi hidup, belajar kepadaku, aku beri kelegaan padamu. Berhenti maksudnya. Anapauso, kelegaan itu. Berhenti dari keinginanmu yang banyak tadi itu. Kamu nanti kalau pengen ini, pengen itu, pengenmu banyak, lama-lama kamu kayak Doraemon beneran. Beneran nanti. Binasa. Binasa. Itu binasa. Makanya Bapak Ibu pulang dari sini, buang semua keinginan. Karena begitu seseorang tidak punya keinginan sama sekali, iblis tidak berdaya. Iblis itu tidak menarik loh, tidak ada orang yang tertarik sama iblis. Tanya orang, kamu tertarik gak sama setan? Gak ada. Belum pernah saya ngomong, ada orang yang aku cinta setan. Gak ada. Gak ada. Itu setan pun tahu hal itu. Makanya setan pakai jalan muter dia. Manusia ini keinginannya apa ya? Dipuaskan nama setan. Jadi kalau seseorang makan buah itu, sama dengan menyembah setan. Kalau seseorang memuaskan dirinya dengan segala keinginannya yang tidak sesuai kehendak Tuhan, dia sama dengan menyembah setan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan makan buah itu, tanda kutip. Hari ini lepaskan, buang buah itu. Tapi bukan berarti gini, aku mau buang pikiranku Pak, perasaanku ku buang, kehendakku ku buang, udah biar kosong. Bukan itu. Ada ajaran yang begitu bukan? Mengosongkan semuanya lalu dia pergi menjauh dari dunia. Menjauh dari dunia. Bukan itu. Yang Tuhan mau adalah kamu jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Selamatkan banyak jiwa, garami dunia. Dunia gelap, terangi dunia. Terangi dunia. Haleluya. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Makanya kalau lagu di tempat ini ya, itu lagunya Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kosongkan jiwamu, Bapak Ibu. Isi dengan kebenaran, jangan dibiarkan kosong. Ketika seseorang mengosongkan jiwanya, mengosongkan segala keinginannya, iblis tidak berdaya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ditawarkan terhadap manusia yang seperti itu. Manusia seperti ini efektif dipakai Tuhan. Tidak bisa jatuh lagi dia. Alkitab berkata, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak mau loh. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Sudah gak punya keinginan. Digantikan keinginannya Tuhan. Ya. Sehingga kalau orang sudah demikian keadaannya, dia siap ke surga. Dia siap mati kapanpun. Kemarin setelah seminar mempersiapkan kematian, seseorang gak bisa mati kalau keinginannya banyak. Buang semuanya, baru kita bisa menghadap Tuhan. Kan sebenarnya lagu ini siap-siap untuk pulang kan? Kapanpun kita pulang, oke Tuhan. Kalau dipanggil setiap saat, aku mau pulang.
Banyak orang tidak berani nyanyi begini. Kalau dengar kata kematian aja, jangan ngomong soal kematian di sini. Aku masih mau hidup. Banyak orang gak mengerti kematian bisa terjadi setiap saat. Banyak orang gak realistis. Kita justru realistis. Kita harus siap mati setiap saat. Harus nyanyi dengan mantap. Saat ku pulang Tuhan, aku mau yang menjadi kebahagiaan hanya Tuhan. Ini bukan basa-basi loh. Kelihatannya klise ya. Tidak, ini beneran. Kita serius untuk ini. Kita sangat serius. Tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk menjadi sempurna. Kan seringkali kita dikatakan kamu harus sempurna. Bagaimana cara sempurna? Buang dulu keinginanmu. Sebab kalau seseorang punya keinginan gak bisa jadi murid Tuhan. Kalau mau sempurna, buang dulu keinginanmu. Kosongkan bejana jiwamu. Isi dengan kebenaran. Baru bisa sempurna. Hanya dengan cara demikian maka setiap kita bisa menjadi alat-alat kebenaran. Bisa menjadi instrumen kebenaran. Bisa menjadi senjata kebenaran. PA kemarin kita bahas senjata kebenaran ya. Bapak Ibu sebagian mungkin gak datang. Bapak Ibu jangan begitu. Kalau PA atau suara kebenaran, meskipun bukan Pak Eras, datang. Kau jadi menyinggung. Enggak, ini gak menyinggung, ini serius loh. Demi kebaikan kita bersama. Karena sebenarnya sebenarnya Pak Eras titipkan beberapa hal ke kita juga loh. Supaya Bapak Ibu lengkap. Ya, kebenaran disampaikan supaya lengkap. Ini senjata kebenaran kemarin dibahas khusus waktu PA. Nanti dibaca di rumah ya, Roma 6 ayat 13. Kita sampai jam berapa ya? Oh belum. Roma 6 ayat benar 13. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Rupanya ada orang-orang tertentu yang dipakai sebagai senjata kelaliman. Bayangkan ya, ada orang yang masih muda. Dia pasang bom bunuh diri. Dia meledakkan dirinya. Setelah itu dia hancur berkeping-keping. Untuk apa? Dia mati, orang lain mati, setelah itu ke neraka. Buat apa coba? Ada yang bisa jelasin ke saya gak? Dia tertipu dengan ajaran. Nanti kamu matinya disambut bidadari. 72 bidadari. Saya udah dengar tuh ajaran itu. 72. Bukan 72 bidadari, tubuhmu jadi 72 keping. Habis itu ke neraka. Aduh, senjata kelaliman. Kalau itu udah pasti, teroris itu senjata kelaliman, sudah pasti. Tapi yang saya mau ngomong adalah, ketika seorang sudah menjadi Kristen, tapi keinginannya masih banyak, hati-hati, itu bisa dipakai iblis menjadi senjata kelaliman loh. Memang tidak melawan Tuhan, tidak. Hidup tetap baik-baik saja. Tapi dia menikmati hidupnya sendiri, tidak bisa dipakai Tuhan. Dulu ketika Tuhan berdiri, banyak orang datang, orang percaya kepadanya. Tapi Tuhan berkata begini, tapi aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Jangan nunjuk sini deh, situ. Tapi aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Kamu boleh percaya aku gak percaya kamu, kata Tuhan. Kamu datang cuma mau enak hidup, menikmati diri sendiri. Bukan itu. Mula-mula Tuhan menjadikan manusia jadi penguasa. Ingat tadi? Supaya menjadi alat kebenaran. Supaya melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Supaya membentuk keluarga Allah di bumi. Supaya suasana surga ada di bumi. Amin. Amin. Katakan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan merancang manusia sedemikian hebatnya, kita harus ikut dengar kata Tuhan. Jangan begini, Tuhan mau merancang kita ke sana, seseorang punya mainan sendiri, sibuk dengan maunya sendiri. Aku pengen ini, aku pengen itu, gak peduli dengan pekerjaan Tuhan.
dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu Roma 6 ayat 13 nanti dibaca di rumah. Bagus itu. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dulu mati itu maksudnya mati dari cara hidup yang lama, yang sia-sia. Sekarang hidup dan serahkanlah, perhatikan ini kuncinya, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Teks aslinya begini, senjata. Bacanya hoplon. Kalau kita lihat kamus, artinya adalah yang pertama weapon. Weapon itu senjata. Yang kedua tool, itu alat. Yang ketiga instrumen. Kita serahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, supaya menjadi senjata, supaya menjadi alat, supaya menjadi instrumen. Instrumen dari apa? Kebenaran. Dikaiosune. Ini bacanya dikaiosune. Apa artinya? Ini menyangkut karakter. Arti kedua, ini menyangkut lifestyle, gaya hidup. Kalau seseorang mau jadi senjata kebenaran, dia harus sempurna. Baik dalam omongannya, baik dalam tingkah lakunya, apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 disimpulkan oleh Paulus, baik aku makan, baik aku minum, baik aku melakukan segala sesuatu, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah Bapak Ibu sudah mulai seperti itu? Biasanya jawabannya sedang proses, Pak. Kan gitu biasanya. Proses jangan lama-lama. Masa dari dulu proses melulu jawabannya. Jangan lama-lama. Saya bukan tipe yang seperti itu. Ya mungkin ada orang yang prosesnya lama ya. Tapi jangan. Karena waktunya pendek. Kalau lagi proses Pak. Selesai nggak taunya waktunya. Gak selesai prosesnya. Saya tidak pernah begitu. Contohnya begini. Kalau ada orang tanya ke saya. Pak, saya itu merokok, bagaimana cara membuang rokok, Pak? Oh, gampang menurut saya. Buang aja sekarang. Loh iya kan? Mau dijawab apa? Sebab ada orang yang menjawabnya begini. Kurangi. Kalau sekarang 2 pak, besok kurangi 1. Besoknya kurangi 1 lagi. Besoknya kurangi 1 lagi. Terus gitu. Nanti sudah jadi 5, gak nambah lagi. Gak bisa. Kalau saya selalu cut, buang. Wah nanti mulut saya pahit Pak, biarin. Daripada kamu ke neraka, pahit biarin. Ini contoh ya, jangan tersinggung. Tersinggung bagus. Ya, nah buang itu sekaligus Pak. Ibu, buang itu enggak, ya ada prosesnya. Tapi jangan, entar dulu ah. Masih ada waktu. Jangan begitu, aku buang sekarang juga. Kalau mau berhenti langsung meskipun nanti ternyata perlu perjuangan, tapi harus langsung. Rokok berhenti, buang sekarang juga. Gak usah tunggu-tunggu nanti, gak usah tunggu tua. Beberapa orang gak sempat jadi tua. Kemarin setelah seminar mempersiapkan kematian, ada seorang ibu datang ke saya, mau ketemu Pak Iras, tapi Pak Iras sudah pergi, jadi ngomong sama saya. Dia nangis, Pak, anak saya umur 19 tahun kecelakaan satu-satunya, bagaimana ya Pak? Iya Ibu, dunia gak bisa diharapkan, saya bilang. Dunia ini gak bisa diharapkan.
Sudahlah, apapun yang terjadi kita jalani saja ke depan. Persembahkan, serahkan seluruh hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Menjadi alat-alat kebenaran yang menyelamatkan banyak jiwa. Itulah tujuan mula-mula sebenarnya manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan semula sebenarnya. Jadi bukannya mau punya keinginan sendiri, punya mainan sendiri. Banyak orang saya perhatikan gitu tuh. Kalau sudah mulai kaya, sudah mulai pinter, sudah mulai terkenal, dia punya mainan sendiri. Salah. Justru karena ketika kita mulai pinter, persembahkan untuk Tuhan. Serahkan seluruh anggota tubuhmu. Ketika seseorang punya mulut untuk suaranya bagus, menyanyi untuk Tuhan. Ketika seseorang punya apa lagi? Serahkan semuanya, itu milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Ingat tadi, baik aku makan, baik aku minum, baik aku melakukan sesuatu yang lain. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau hari ini kita belajar, jangan seperti Hawa. Dia punya game sendiri, mau makan buah itu. Ya, Esau seleranya rendah dan sebagainya. Kesalahan sudah banyak dibuat, kita sudah dengar. Kita jangan salahnya sama. Kita harus sudah mulai dewasa hari ini. Buang semua keinginan. Buang semuanya. Ke depan, kalau kita sudah mendengar kebenaran gini, ke depan mari kita fokuskan energi kita. Segala sumber daya yang kita punya, arahkan ke depan. Gunakan, serahkan untuk menjadi senjata kebenaran. Dipakai Tuhan maksudnya. Untuk menyelamatkan saudara, orang tua, anak, teman-teman, dan seterusnya, tetangga. Ya, makanya ada orang makanya Tuhan ngomong begitu, kalau kamu punya keinginan sendiri dan seterusnya, gak bisa jadi muridku, gak bisa dipakai. Kamu boleh percaya Tuhan, tapi Tuhan gak mempercayakan dirinya kepadamu. Itu jelas banget tuh kalimat itu jelas banget. Ya, sumber daya kita, mari kita kerahkan semuanya. Tubuh kita harus sehat, persembahkan untuk Tuhan. Tubuh kita harus, pikiran jiwamu harus kudus. Pikiranmu yang cerdas. Kalau masih muda anak-anak, belajar yang keras supaya pinter. Perasaanmu jangan dipersembahkan untuk diri sendiri. Perasaanmu ganti dengan perasaannya Tuhan. Apalagi kita mau persembahkan kepada Tuhan? Coba dijawab. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiran akal budimu, dengan segenap apa lagi? Segenap hidup, dengan segenap apa lagi? Segenap jiwa, oke. Segenap apa lagi? Segenap waktumu. Waktu kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan main game, jangan punya permainan sendiri-sendiri. Apalagi? Yang terakhir ini agak gak enak ini. Apalagi? Dengan hartamu. Saya bukan lagi cari dana, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau kamu punya harta, itu milik siapa? Milik Tuhan, betul. Ya sudah, itu udah jelas tuh. Makanya di sini gak usah ditekankan perpuluhan, gak usah. Kalau itu milik Tuhan, pasti tahu bagaimana mengeluarkannya. Kalau ada ponakan gak bisa sekolah, sekolahin dong. Itu milik Tuhan. Kalau ada orang tua, sudah tua, kirimin uang. Kamu dulu kecil digedein, gede gak inget lagi. Dikempesin lagi ntar. Ya kirimin. Apalagi kalau gereja butuh, dikasih. Bukan ngasih loh, itu milik Tuhan. Saya gak ngomong semuanya serahkan gereja, jangan. Buat apa? Serahkan seperlunya. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Jangan pelit. Kalau pelit bagaimana mau jadi sempurna? Itu kuncinya di situ loh. Banyak orang tuh pelitnya minta ampun. Pelitnya minta ampun. Kalau untuk diri sendiri hobinya, waduh ngecat mobil aja pakai cat kapal terbang.
Dicat sendiri lagi dari pagi sampai sore. Saya pernah lihat orang itu. Aduh, untuk Tuhan kamu gak berbuat apa-apa. Mobilmu kamu cat pakai kapal terbang. Aduh, minta ampun deh. Begitu, itu jadi alat-alat kelaliman tuh namanya. Kita mau jadi alat-alat kebenaran. Katakan amin. Makanya dalam segala hal jangan buat salah lagi mulai hari ini. Jangan salah lagi. Saya tuh paling takut buat salah. Makanya di PA kemarin saya sharing sedikit kan. Ada yang datang ke PA ya mungkin ya. Saya takut jadi sandungan loh. Kalau ada beberapa orang bicara gini, Pak Wigno itu sombong. Aduh saya sedih. Cuma sayang sombongnya kenapa gak dijelaskan. Sombongnya apa ya? Aduh, tapi memang begini, kadang-kadang kejadiannya begini Bapak Ibu. PA nih, Pak Iras yang bawakan. Lalu enggak apa-apa ya, sharing sedikit ya. Lalu setelah PA, saya diajak Pak Iras ke rumah sakit. Keliling ada yang sakit, ada yang perlu didoakan dan seterusnya lah. Pak Iras kan jalannya kenceng tuh. Kenceng ya, saya juga kenceng dong. Saya kejar, supaya enggak ketinggalan, kan mau bareng. Ada jemaat di tengah sini, di Moi waktu itu. Pak Wigno, tolong dong. Saudara saya ada yang kanker. Oh iya Bu, baik. Tapi saya lagi buru-buru nih. Tolong dicatat SMA nomor saya ya. 0812 bla 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 gitu. Udah dicatat kan? Udah ya Bu. Tolong SMS saya nanti saya telepon balik. Wah lah saya lari. Udah. Gak pernah telepon ibu itu. Gak pernah telepon. Hari Minggu setelah sebulan 2 bulan, ibu itu nemuin aktivis. Pak Wigno kok gak telepon saya ya? Pak Wigno itu kok begitu ya? Khotbah aja kenceng-kenceng. Tapi saya susah gak ditolongin. Aduh, aktivisnya ngomong sama saya. Lalu saya gini, oke, mana ibunya? Saya telepon. Saya juga gak tahu Pak nomor teleponnya. Gimana sih? Ini aktivis kalau nemuin yang begitu langsung catat ibu namanya siapa, nomor teleponnya siapa. Kalau ibu itu jawab, Pak Wigno sudah tahu, tetap harus dicatat. Siapa tahu ibu itu lupa bahwa saya nggak punya nomor teleponnya juga kan? Iya nggak? Gitu loh, dia bilang sombong, aduh yang mana saya juga nggak tahu nih. Susah dong jadinya. Iya kan? Padahal banyak orang tahu kalau siapapun dan saya bersedia apapun. Sampai saya kadang-kadang mikir gini, apa lain kali kalau Pak Iras lari terus ada ibu-ibu, udah saya biarin aja Pak Iras. Nanti Pak Iras balik lagi dan cariin. Kan gak gitu juga ya, gak gitu juga. Yang susah lagi satu lagi nih. Kalau di mall, jemaat kan banyak nih. Kan saya juga gak hafal dong satu-satu. Saya kalau di mall takut, lihat ke samping-samping takut. Karena gak kenal, nanti dibilang sombong lagi. Jadi saya begini, kadang-kadang. Pas, begini pas, matanya pas. Saya jadi, ini ibu ini, aduh jemaat bukan ya. Saya senyum dikit aja, ngetes. Senyum dikit, dia senyum juga. Ya udah ibu, saya gitu aja udah. Yang parah yang di mana? Di bandara. Saya mau pelayanan keluar kota, saya duduk sini. Lagi nunggu nih, duduk minum. Di situ ada bapak-bapak, belakangnya udah tembok. Minum kopi dia. Tiba-tiba bapak itu lihat saya, lalu begini. Gitu. Kasih tangan. Persis di depan saya. Lah saya kan. Terus dia berdiri. Saya berdiri juga dong. Gak taunya dia ke belakang saya. Aduh. Saya mau pura-pura begini juga ya, pura-pura belakangnya. Gak bisa, tembok belakangnya. Saya langsung, aduh ya deh. Oh ya deh, gak apa-apa deh. Aduh. Tapi ibu-ibu banyak yang baik. Kalau di lift di mall mana gitu ya, saya diam aja kan. Coel-coel, Pak Wigno gitu. Iya Bu, nah saya udah tahu kan. Gitu, bukannya sombong ya Bapak Ibu ya. Saya kepikiran loh, meskipun ya mungkin saya nggak salah ya begitu. Tapi saya mikir,
Ya, jadi sandungan. Jangan. Maksud saya begini, Bapak Ibu sekalian semua, setelah ini jangan jadi sandungan. Ya, pulang dari sini, istri dipeluk Pak. Sudah puluhan tahun gak pernah peluk ya. Istri dipeluk, anak dipeluk, anak peluk orang tuanya yang baik, sama pembantu yang baik. Kalau punya suster sama suster yang baik. Sebab setiap orang ngetesnya gampang kok. Tes, lihat aja pembantunya, susternya atau sekelilingnya. Terutama istrinya. Kalau pengkhotbah lihat istrinya hadir, lihat tuh cemberut apa enggak. Waduh, gawat tuh. Enggak bisa kita sembunyi. Jangan jadi sandungan, jadilah alat-alat kebenaran. Senjata kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Sebagai penutup, saya cuma mau ngomong begini. Ayo kita berubah. Kalau tidak kita binasa loh. Jangan makan buah itu. Jangan melampiaskan semua keinginanmu di bumi. Percuma. Itu sia-sia. Mulai membagi menjadi anggur yang tercurah. Roti yang terpecah. Latihan mulai sekarang. Kalau saya sering gak latihan. Sekarang. Saya suka gitu tuh. Sekarang. Nah, latihan nanti pulang dari sini. Langsung. Latihan langsung kosongkan. Cuci gudang. Kosongkan. Ya. Langsung kosongkan. Thank you.